Alangkah baiknya jika mau menonton video ini, tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan sebelum itu saya akan mempersiapkan terlebih dahulu seedling atau batang bawah yang bakal saya akan lakukan penyambungan. Dan diusahakan untuk seedling tersebut harus dalam keadaan sehat, pertumbuhannya ditandai dengan daun yang hijau mengkilap dan batangnya sedikit muda walaupun umurnya tua. Dan untuk penyambungannya saya akan melakukan penyambungan di bagian tunas, di bagian batang dengan tekstur yang lunak atau di bagian pucuk yang paling lunak, teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan memotong bagian pucuk tersebut. Dan untuk langkah selanjutnya saya juga sudah mempersiapkan entres. Ini entres berjenis durian montong yang saya bakal lakukan penyambungan. Dan untuk tekstur dari durian montong tersebut, untuk entresnya ini harus dalam keadaan sehat pertumbuhannya. Untuk daunnya ini harus dalam keadaan tua, dan untuk batang dahan entres tersebut itu harus berdahan sedang alias tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Dan untuk bagian daunnya saya lakukan pemotongan seperempat seperti ini. Karena daun dari daun montong tersebut ini sangat besar sekali. Jadi di dalam sungkup tersebut akan memakan tempat lebih banyak. Untuk langkah selanjutnya saya mempersiapkan cutter atau pisau atau juga menggunakan silet seperti ini. Diusahakan untuk alat penyayatan tersebut itu harus benar-benar bersih dan tajam. Dan seterusnya saya juga mempersiapkan berupa tali plastik sebagai tali pengikat. Dan untuk selanjutnya saya akan melakukan penyayatan untuk entres tersebut. Nah, di bagian penyayatan ini yang sering teman-teman kesusahan ya dalam bagian penyayatan, lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas seperti ini. Lakukan penyayatan setidaknya tipis sebelah untuk mendukung keberhasilan pada sambung pucuk pada tanaman durian, teman-teman. Jadi seperti inilah, agak tipis sebelah teman-teman untuk dilakukan penyayatannya. Dan untuk selanjutnya saya akan membelah seedling terlebih dahulu seperti ini. Dan untuk panjang dari seedling tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan setelah itu saya lakukan pengikatan terlebih dahulu agar menyesuaikan antara sisi kiri sisi kanan dari seedling dan entres tersebut lebih mudah kita sesuaikan. Caranya ikat terlebih dahulu seperti ini. Dan kita masukkan entres yang sudah kita sayat terlebih dahulu. Bisa teman-teman perhatikan apakah saya menggunakan hormon atau perangsang atau apapun itu teman-teman ya. Tidak ada sama sekali. Dan bisa teman-teman lihat hasilnya di akhir video ini, maaf. Nah, caranya seperti ini. Jadi teman-teman, apabila teman-teman menggunakan cara-cara seperti itu, menggunakan hormon ataupun dari tanaman-tanaman yang lain, walaupun itu berupanya alami teman-teman, itu tidak akan bisa menempel antara cambium seedling dan cambium entres. Karena kenapa? Karena ada penghalang tadi. Terkecuali teman-teman memperbanyak cambium seperti yang sudah saya buatkan videonya di video saya sebelumnya, tinggal teman-teman cari saja, yaitu menggunakan cambium dari tambahan dari tanaman durian juga seperti itu. Itu sudah terbukti berhasil menggunakan cara seperti itu. Jadi teman-teman, di setiap saya melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian, saya selalu memberikan bukti penyambungannya, bukan contoh dari penyambungannya. Bisa teman-teman perhatikan ya setiap video yang saya buat tersebut. Dan untuk itu saya akan lakukan penyungkupan terlebih dahulu seperti ini. Dan ditempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Dan juga jangan sampai lakukan penyiraman, apalagi ditempatkan di tempat yang terkena air hujan. Dan beberapa minggu ke depan saya akan memperlihatkan hasilnya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Setelah saya melakukan penyambungan sekitar 17 hari yang lalu atau beberapa minggu kemarin, dan untuk hasilnya saya akan memperlihatkan seperti ini. Jadi di bagian dalam tersebut ada bagian daun yang rontok seperti itu teman-teman. Jadi apabila teman-teman melihat kondisi seperti ini, harus cepat-cepat lakukan pengambilan untuk daun yang rontok tersebut agar tidak mengundang jamur yang bisa mengakibatkan
entresnya juga ikut ke bawah jamur ya teman-teman, dan mengakibatkan sambung pucuk untuk tanaman durian tersebut bisa gagal. Caranya tinggal kita lepas seperti ini. Nah, jadi jika daun tersebut teman-teman biarkan aja di dalam sungkup tersebut, lama-kelamaan daun tersebut itu akan menjamur. Dan jamur tersebut juga akan merambat ke entres yang belum siap menerima nutrisi dari seedling tersebut. Dan saya akan memperlihatkan teman-teman di bagian penyambungannya seperti ini. Untuk di bagian sisi kiri dan sisi kanannya masih agak meronggang, belum menempel sempurna. Karena di situ saya melakukan pengikatannya menggunakan 2 ikatan, tidak melakukan pengikatan full. Jadi di bagian belakangnya juga bisa teman-teman lihat. Untuk di bagian sisi kiri ini sudah menempel ya teman-teman ya. Namun untuk di bagian sisi kanannya masih agak melonggar seperti itu. Tapi teman-teman di bagian dalamnya itu sudah pasti itu menempel. Karena kenapa? Karena sudah kelihatan di bagian daun tersebut, di bagian mata tunas itu sudah agak membesar. Jadi nutrisi yang ada dalam seedling tersebut mungkin udah terserap oleh entres tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah menempel ya. Dan karena ini mata tunasnya masih kecil, karena termakan oleh daun tersebut, jadi daun tersebut saya akan potong supaya nutrisinya berpindah ke mata tunas. Untuk itu karena bibit durian tersebut ini belum saya lakukan penyiraman sebelum saya melakukan penyambungan, dan dalam proses penempelan antara seedling dan entres juga belum disiram. Jadi untuk hari ini saya akan lakukan penyiraman teman-teman. Jadi seperti ini kita lakukan penyiraman full ya, merata. Nah seperti itu. Nah jika teman-teman ingin melakukan pemupukan juga teman-teman boleh melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik. Asalkan apabila teman-teman menggunakan pupuk kimia, untuk takarannya jangan terlalu banyak-banyak. Bisa mengakibatkan bibit durian tersebut ini akan stres dan mengakibatkan mati. Nah untuk di bagian penyambungannya ini karena belum menempel sempurna, jadi saya belum berani melakukan pembukaan tali. Karena teman-teman ya bisa lepas kembali dan bisa mengakibatkan sambung pucuk itu akan gagal. Dan untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan hasilnya. Dan sebelum itu saya akan tempatkan untuk bibit durian tersebut di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Tanpa naungan ya teman-teman. Harus benar-benar full terkena sinar matahari secara langsung. Dan saya akan simpan di sini. Saya akan buktikan kepada teman-teman bahwa saya menyimpan di tempat yang full terkena sinar matahari. Dan untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan hasil dari penyambungan untuk bibit durian yang ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini setelah 24 hari saya melakukan penyambungan. Dan saya akan tarik terlebih dahulu teman-teman. Nah untuk bibitnya seperti ini yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu yang lalu. Untuk mata tunasnya bisa teman-teman perhatikan ini sudah sangat besar sekali. Yang sebelumnya masih kecil, sekarang bisa teman-teman lihat untuk mata tunasnya sudah bertumbuhan besar. Karena ini teman-teman udah menandakan bahwa sambung pucuk ini berhasil. Mungkin di bagian penyambungannya juga sudah menempel dengan sempurna seperti itu. Jadi untuk bibit durian tersebut saya akan lakukan pelepasan tali. Karena ini sudah terbukti teman-teman, sudah terbukti berhasil. Jadi saya harus melepas tali dari pengikat di bagian penempelan antara seedling dan entres tersebut. Jadi saya akan ambil silet terlebih dahulu teman-teman. Nah seperti ini. Saya akan memperlihatkan di bagian hasil penempelannya. Jadi sebelumnya teman-teman saya melakukan pengikatan 2 ikatan seperti ini antara atas dan bawah.
Jadi bagian tengahnya itu agak meronggang ya teman-teman. Tapi itu tidak masalah sama sekali. Yang penting bagian dalamnya itu menempel. Ini di bagian pengikatan bawahnya juga udah menempel dan atasnya juga menempel. Dan untuk mata tunasnya ini menandakan bahwa sambung pucuk ini sudah berhasil. Jadi lama kelamaan juga teman-teman untuk di bagian penyambungan tersebut ini akan menempel dengan sempurna. Jadi yang penting kita harus benar-benar rajin-rajin merawat bibit durian tersebut dengan cara melakukan penyiraman secara rutin, pemupukan, dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.